Di KD 3.4 ini yang kita bahas hanya sampai penerapan determinan untuk menyelesaikan permasalahan di sistem bersama linear 2 variabel dan 3 variabel. Jadi materinya sebatas itu saja penerapannya. Kita masuk ke determinan metrik 2 kali 2. Ya, di determinan metrik 2 kali 2 rumusnya adalah seperti ini. Jadi kalian cukup mengalihkan A dengan D dikurangi B kali C. Rumus simbol dari determinan seperti ini, mirip nilai mutlak. Jadi kalau ada pertanyaan semacam ini berarti yang diminta adalah nilai determinannya seperti ini. Jelas? Apa nih, Pak? Apakah ada pertanyaan? Oke. Untuk contoh soalnya semacam ini, jadi tinggal 6 dikalikan 5 dikurangi 3 kali 4. Nah, 6 kali 5 ini 30. Sedangkan 3 kali 4 ini adalah 12. 30 min 12 hasilnya 18. Jelas ya? Oke. Kalau sudah, kita masuk ke inverse metrik 2 kali 2. Simbolnya adalah untuk A pangkat min 1. Nah, rumusnya adalah 1 per determinan dikalikan dengan adjoin. Nah, adjoin ini caranya adalah kita menukar posisi A dengan D. Ini kita tukar posisinya, kemudian B dan C kita kalikan min 1. Ini untuk rumus inverse. Penerapannya seperti ini. Jadi misalkan kita punya BA pangkat min 1 seperti ini. Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk materinya. Jadi di sini kalau kita sudah menentukan inverse, cara 1 per determinan, nanti kita cari adjoinnya, tinggal dikalikan saja. Hasilnya 1 per min 1 ini. Kamu kalikan ke step anggota. Nah, di sini ada rumus AX sama dengan B dengan XA sama dengan B. Karena A kali B itu berbeda, maka silakan kalian melihat di sini ada A. Kalau A ada di sebelah kiri dari X, untuk mencari metrik X, maka nanti rumusnya adalah A inverse dikalikan B. Kalau A-nya di sebelah kanan, maka nanti rumus X-nya adalah B dulu baru dikalikan dengan A inverse. Jadi di sini nanti kalau sudah kalian tentukan sesuai dengan rumus posisinya mana AX mana XA, nanti di sini kalian boleh mengalihkan terlebih dahulu metrik dengan adjoin, atau ini kamu jadikan inverse dulu baru nanti dikalikan dengan metrik B-nya. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ya loh, suara Bapak jelas di sana? Halo. Apakah suara Bapak jelas di sana? Jelas, Pak. Oke, beda pertanyaan ya.
Ini silakan kalian screenshot untuk latihan soalnya. Apakah sudah di screenshot? Sudah, Bapak. Oke, yang kedua silakan di screenshot juga. Oke, sudah semua ya. Untuk yang latihan soal 2 ini apakah ada pertanyaan atau sudah jelas pertanyaannya? Yang diminta apakah sudah jelas di sini? Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Untuk determinan metrik 3x3 di sini caranya ada dua. Ini yang pertama adalah kita copy paste untuk kolom 1 dan 2 ke sini. Nah, ini kamu tinggal tulis aja lagi B, D, E, G dan H-nya. Nah, kalau sudah nanti yang biru ini positif, sedangkan yang kuning ini negatif nanti. Nah, sehingga di sini rumusnya menjadi A kali E kali I dan seterusnya sampai min, C kali E sampai G dan seterusnya sampai ke B kali D dan I. Cara yang kedua kita ambil pada baris pertama. Ya, di sini urutannya nanti adalah positif. Jadi setelah ditulis 2, min 1 dan 3, ini kamu positif, kemudian negatif, baru positif lagi. Nah, di sini kalau kita pakai yang 2 ini kan ada di kolom 1. Karena di kolom 1, maka yang dipakai untuk determinannya adalah yang kolom 2 dan 3. Kalau yang digunakan adalah kolom kedua, berarti yang kita gunakan adalah yang ini, kolom 1 dan kolom 3 baris 2 dan 3. Kalau yang digunakan adalah baris 1 kolom 3, maka yang digunakan cukup yang ini di kolom 1 dan kolom kedua pada baris 2 dan 3. Nah, nanti dicari determinannya, dikalikan dengan 2, maka kita sudah mendapatkan nilai determinannya untuk yang 3x3. Nah, di situ nanti kalian mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua itu terserah kalian. Jadi nanti mana yang lebih mudah menurut kalian bisa kalian gunakan, hasilnya sama saja. Nah, sekarang kita lanjut ke minor. Nah, yang penting dasar untuk determinan sudah punya. Kita bisa lanjut ke minor. Di sini ada metrik 3x3. Nanti kalian diminta mencari minor M11 sampai minor 33 ini. Semuanya harus kalian cari. Nah, penulisannya sebisa mungkin dibuat seperti ini biar tidak bingung saat menulis ajoin metriknya nanti. Jadi kalau M11 seperti ini, baris 1 ini kamu hapus, kolom 1 juga dihapus. Nah, sisanya kamu tulis, cari determinannya. Itu nanti jadi nilainya minor 11. Kalau minor 23, kamu hapus baris kedua dan kolom ketiga. Nah, kalau sudah dihapus, nanti sisanya adalah A, B, G, dan H. Itu kamu cari lagi determinannya seperti ini. Terus sampai ke M33. Kalau minor sudah ketahuan, kita lanjut. Ini penerapannya. Nah, seperti ini misalkan M12. M12 ini berarti baris 1, kolom kedua. Kita hapus, sisanya adalah 2, min 1 dan 2. Cari determinannya, kita dapat hasilnya adalah 6. Seperti ini ya. Itu juga dengan yang lain. Selanjutnya
setelah kita tahu rumus minor, kita gabungkan lagi dengan kofaktor. Ini masih satu kesatuan ya nanti. Jadi nanti yang diminta pastikan diminta dicari pertama adalah kofaktor. Nah, untuk mencari kofaktor kamu butuh rumusnya minor yang tadi. Nah, kalau sudah dapat nilai minor semua, kofaktor ini cukup melihat pada bagian yang alfa 12, alfa 21, alfa 23 dan alfa 32. Karena nanti untuk di sini yang warna kuning ini, yang 4 tadi, itu nanti semua hasil minornya, ini kan hasil minor. Nah, ini minor ini. Nah, semua hasil minor itu nanti kamu kalikan min 1. Karena di sini pangkatnya ganjil. Ya, karena 2 tambah 1 kan 3. Jadi kalau min 1 pangkat ganjil dia tetap min 1. Tapi kalau dia genap, maka nilainya jadi 1. Berarti tetap hasil minornya saja yang ditulis. Nah, jadi untuk kofaktor ini kamu cukup mengalihkan dengan min 1 pada bagian alfa 12, 21, 23 dan 32 saja. Contoh begini. Tadi kita sudah nyari M12, minor 12 tadi hasilnya 6. Karena minor 12 pangkatnya ganjil, berarti kita kalikan dengan min 1. Setelah dikalikan min 1, maka hasilnya untuk kofaktor adalah min 6. Seperti ini. Begitu juga dengan yang 21. 21 di sini dapatnya min 2. Karena nanti di kofaktor dia pangkatnya adalah ganjil, berarti min 2 kali min 1. Kita kalikan min 1, berarti hasilnya menjadi 2 seperti ini. Dan seterusnya sampai selesai dihitung kofaktor, maka dari penghitungan tadi akan menjadi yang namanya A join A. Nah, join A ini tinggal menuliskan ulang alfa 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 dan 33. Ingat urutannya dari atas ke bawah seperti ini untuk penulisan A join. Ya, untuk A join metrik itu dari atas ke bawah. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini penerapannya untuk mencari A join tadi, prosesnya. Jadi dari metrik A mencari kofaktor langsung, karena minor otomatis dihitung di sini, nanti tidak usah dicari terpisah. Kalau sudah ketemu kofaktornya, langsung jadikan A join metrik seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke inverse metrik 3x3. Nah, untuk inverse metrik 3x3 sendiri rumusnya sama dengan inverse 2x2, yaitu 1 per determinan dikalikan A join A. Ya, atau bisa kita ya di situ langsung menjadi A join A dibagi determinan A. Ini rumusnya inverse. Penerapannya seperti ini. Jadi saran Bapak untuk mengerjakan inverse, kamu cari dulu determinannya. Yang perlu dicari adalah determinan terlebih dahulu. Kalau determinan ini hasilnya adalah 0, maka kamu tidak perlu mencari inverse. Ingat ya, kalau hasil determinan adalah 0, maka tidak perlu mencari inverse. Karena untuk metrik yang determinannya 0, maka dia tidak memiliki inverse. Ya. Kalau determinan sudah ketemu bukan 0, maka lanjut ke kofaktornya. Baru nanti cari A join, baru nanti dibagi dengan determinannya, maka menjadi inverse. Inverse ini nanti hasilnya determinan ini kamu kalikan semua. Silakan di screenshot untuk latihan soalnya tentang metrik 3x3.
Apakah sudah selesai di screenshotnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, ini materi yang terakhir untuk KD 3.4. Setelah ini kita latihan soal, berikutnya kita ulangan, lanjut ke KD 3.5. Nanti kalau KD 3.5 ini kita tidak sempat ulangan, berarti hasil dari PAS itu sebagai nilai ulangan. Ya, di sistem ini kan namanya sistem persamaan linear. Biasanya kita dikasih soal cerita, menentukan model matematika seperti ini sistem persamaannya. Kalau sudah baru cari nilai X dan Y-nya. Nah, kita di sini biasanya pakai rumus eliminasi dan substitusi. Nanti kita rubah menggunakan metode determinan. Jadi nanti saran dari Bapak, pengerjaannya adalah X ini letakkan di awal. Setelah X nanti baru Y. Kalau 3 kali 3 nanti baru ke Z. Jadi urutannya untuk sistem persamaan linear itu kamu urut dari X, Y, dan Z. Kalau posisinya tidak beraturan silakan diatur supaya berurutan biar tidak bingung. Kalau sudah beraturan X, Y, sampai Z nanti, nah baru kalian bisa membuat metriknya. Di sini metriknya adalah 3, di sini adalah 2, ini 5. Oke, baru nanti berikutnya di sini kita X dan di sini adalah Y. Nah, baru yang terakhir adalah hasilnya 46.000 ini. Yang ini 60.000. Nah, jadi yang dicari pertama adalah determinan. Determinan ini kita ambil dari konstanta sistem persamaan linearnya tadi. Ya, nanti kalau sudah ketemu determinannya ini dapat 11, baru kita langsung mencari dx-nya. Dx ini diambilnya begini. X itu kan ada di pertama tadi, kolom pertama. Sedangkan Y itu kolom kedua, Z itu ada di kolom ketiga. Nah, sehingga kalian nanti bisa mengerjakan dx ini menggantikan kolom pertama yang ini kamu ganti dengan hasilnya, sehingga 32 kita hapus ganti dengan 46.000 dan 60.000. Maka hasilnya seperti ini, 46.000 2, kemudian 60.000 dan 5. Baru dicari determinannya. Nah, kalau sudah ketemu kita tulis dulu. Ini nilainya dx ya, bukan x-nya. Begitu juga dengan dy. Kalau dy itu lokasinya ada di kolom kedua. Karena di kolom kedua berarti yang di sini kita hapus, kemudian kita ganti dengan hasilnya, sehingga bentuknya seperti ini, 3, 46.000 2, 60.000. Nah, kalau sudah ketahuan nilai dy nya, maka bisa ke step selanjutnya, yaitu mencari nilai x nya. Nah, nilai x ini cukup dx dibagi d. Jadi kalau x pakainya dx, kalau y pakainya dy, kalau z nanti pakainya dz juga. Ini dy per d, pembaginya tetap pakai determinan. Nah, nanti kalau misalkan determinannya 0, ya berarti nilainya semua 0, tidak perlu dicari sebenarnya. Berarti ada kesalahan dalam penulisan soalnya biasanya. Jadi bisa kalian cari dengan cara yang lain, pendekatan yang lebih bisa diterima. Kalau misalkan pakai pendekatan lain tetap tidak ketemu jawabannya, ya sudah, berarti mungkin soalnya yang salah atau salah simbol atau bagaimana ya. Nah, di sini untuk yang y kita pakai dy per d. Kalau mencari z nanti dz per d. Nah, jadi caranya cukup 110.000 ini kita bagi dengan 11. Nah,
maka kita dapat nilai 10.000, sehingga nilai X nya adalah 10.000. Di sini di soal ini namanya jus mangga, untuk Y nya adalah yang jus jodoh. Bapak rasa itu saja materinya untuk KD 3.4 ini sudah Bapak sampaikan semua dan sudah kita bahas. Mungkin ada yang masih belum paham atau ingin ditanyakan, atau hanya sebatas konfirmasi saja karena kurang yakin tentang pemahamannya. Bagaimana, apakah sudah jelas semua? Oke, Bapak anggap sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas silahkan kalian bikin screenshot terakhir sebelum keluar dari Google Meet ini. Jadi nanti data screenshot ini kamu buat, nanti kalau sudah dibuat tinggal kalian kirim ke tugas yang akan Bapak share ke Classroom setelah ini. Oke, mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan meeting pada hari ini tentang materi KD 3.4 determinan dan inverse. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan perbuatan, Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.